ini, padahal ada yang luka gitu loh, nggak dikasih tahu. Karena orang tuanya, jadi di situ kita lihat peran Roh Kudus itu menolong kita. Mana yang baik yang harus kita lakukan. Ada lagi pertanyaan di sini? Ya ini kalau dibahas ini luas sekali, tetapi intinya begini. Semua ini tadi, buah-buah ini kita akan muncul itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kalau berbicara kedagingan kita, wah jauhlah kita dengan hal itu. Ya, sukacita kita itu ada sebab akibat ya. Kalau semua beres, baru gajian, ya. Senyum orang baru gajian dengan yang sudah ya sudah menipis itu beda. Ya bagaimana Bu Marta, gitu ya. Beda nggak senyumnya kalau Pak Setri kasih, puji Tuhan, wah ini berkat luar biasa hari ini, dengan aduh hari ini kok hanya cuma sekali lo muter lo, heran lo. Kira-kira di antara dua ini senyumnya yang mana? Yang lebih bagus? Sama. Haleluya. Ini kalau orang udah dipenuhi Roh Kudus ya begitu. Sama saja. Tetap juga dikasih kopi yang manis kan, bukan kopi pahit ya. Kalau ada, nggak bawa uang kasih kopi, nggak usah kasih gula deh, biar tahu gitu ya, enggak lah. Itu orang dunia begitu loh. Pulang-pulang nggak bawa uang suami dikasih kopi, tapi pahitnya luar biasa, biar tahu kalau gula nggak ada. Tapi coba kalau dengan uang lengkap, terbaik, papi, kopi. Tapi kalau Pak Pendeta nggak usah gitu, bikin sendiri, selesai. Karena kalau dimintain nanti kan nggak dikasih karena terlalu banyak gitu loh. Ya tadi pagi sudah, siang sudah, malam sudah, mau tidur lagi mana? Itu kebanyakan. Oke, jelas ya. Kita masuk ke poin 8. Mari silakan, kasih. Di buah-buah roh ini, yang di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, Ya. kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Di antaranya itu kadang-kadang yang masih susah atau yang kita masih harus banyak berjuang itu adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ya. Iya, kita sudah kadang-kadang bersukacita, ada damai sejahtera, tapi penguasaan diri ini kadang-kadang hanya sedikit aja kita udah terpancing, tidak bisa menahan diri. Ya, mungkin itu. Puji Tuhan. Ya. Oke. Nah, Ibu Pabrik mengingatkan saya, berarti minggu ini setelah kita belajar ini, coba di antara poin ini, mana yang masih begitu sulit? PR ya. Jadi pertemuan minggu depan saya akan tanya, ya di antara itu mana yang berjuang? Misalnya saya ini masih gampang kehilangan damai sejahtera. Berarti saya mau berdoa, Tuhan, ya damai sejahtera itu harus terus mengalir dalam hidup saya. Minggu ini banyak tantangan, tapi saya menang. Saya harus bersukacita karena pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya supaya ada damai sejahtera. Siap ya? Jadi dalam minggu ini, di antara buah roh ini, mana yang berat, yang sedang dialami, terus minta. Sehingga minggu depan bersaksi. Saya menang di sini, masalahnya begini. Tapi sesuai pelajaran ini saya berdoa menyerahkan Roh Kudus yang menolong saya. Dan betul, saya kembali bersukacita. Betul, saya tadi tidak lagi ada kebencian, ada kasih mengalir. Misalnya, saya masih tidak suka dengan orang ini. Tapi kan ada ini kasih kan? Ada kasih ya. Berarti bermasalah di sini kita. Belum muncul kepada orang itu. Berarti minggu ini berdoa untuk itu. Roh Kudus tolong saya supaya saya mengasihi ini. Ini PR loh. Ya, tidak harus kasih, terserah yang mana, saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu yang mana. Mungkin selama ini masih sampai sekarang, aduh susah sekali bersukacita. Ini lagi kehilangan sukacita. Ini seringkali munculnya karena ada persoalan yang kita hadapi. Nah, atau kehilangan damai sejahtera, atau nggak sabaran. Siapa di sini yang masih belum sisa sabaran? Kayaknya Ibu Yus langsung senyum gitu. Ya, jadi berdoa ya. Apa betul? Saya jangan sampai salah tafsir ya. Ibu Yus menghadapi hal ini, ya tidak apa-apa kita sharing saja kok. Ya nggak hanya Bu Yus, siapa lagi? Amel, sudah sabar? Waduh, gitu ya, orang nggak sabar. Waduh, nah ini harus belajar sabar.
Kalau Gideon terlalu sabar. Sabar udah? Belum. Tapi ada juga loh, diam tapi di dalam hati ya sama saja nggak sabar juga itu. Ya. Nah, Bung Gedeon, apa di antara di sini yang sedang dihadapi kira-kira? Kasih mic-nya. Mungkin kurang rendah hati saja mungkin. Kurang rendah hati. Kurang rendah hati ya. Oh, ada di situ? Karena terkadang gini. Oh, kelemah lembutan ya? Ya. Lemah lembut ya. Mungkin di situ ya. Rendah hati kita taruh di mana ini? Ini. Kelemah lembutan ya. Orang rendah hati itu biasa lemah lembut ya? Ya. Oke. Masih kurang di situ ya. Tapi lemah lembut itu apa ya? Dia masuk bukan lemah gemulai loh, bukan hai, bukan itu gemulai namanya. Lemah lembut itu menghadapi masalah tetap tenang. Ya, jangan aduh, itu gimana? Tapi ya ada dulu seseorang cerita begini. Kayak begini Bapak, maksudnya terkadang kita artinya kita mengasihi orang, berusaha untuk tetap mengasihi, tapi terkadang kan perlakuan orang terhadap kita kan tidak seperti itu. Tapi kita tetap berusaha untuk mengasihi, tapi tetap dilakukan. Orangnya tetap melakukan seperti itu. Berarti, tapi maksudnya kita sering doakan terus gitu, tapi sering dilakukan terus, tapi kayak seolah-olah kayak kita tuh tetap salah gitu, tapi gimana tuh ya saya? Dari dirinya Gideon sendiri. Tetap mengasihi, berusaha untuk tetap mengasihi. Orang lain gak ada masalah, mengasihi. Ya, dari diri ada sendiri. Masalah. Atau tambah benci, oh kamu ini gitu, enggak. Artinya berusaha terus. Tetap mengasihi. Ya. Oh enggak ada masalah. Itu kamu menang itu berarti. Bagus. Nah hal yang lain yang mana? Mungkin kurang ego ya. Ya. Egois. Nah, tinggi hati. Diri. Berarti di penguasaan diri. Ya oke. Jadi penguasaan diri. Jadi kalau kita egois, kita ini berarti nggak menguasai diri kan? Akunya. Berarti berdoa minggu ini misalnya. Tuhan tolong saya untuk keegoan saya ini saya matikan. Itu keinginan daging juga ego. Jadi matikan. Nah Roh Kudus bisa mematikan itu ketika kita berdoa. Berserah terus kepada Tuhan, membaca firman Allah. Oke ya, seperti itu. Ya, puji Tuhan. Saya pikir jelas ya ini ya untuk dari Ibu Pendeta. Kasih mic-nya. Semua itu saya pikir menempel kita adalah karakter yang ada di dalam setiap hati manusia. Jadi kesabaran, penguasaan diri, kebaikan, kesetiaan itu sebenarnya hampir-hampir kita tidak memiliki semuanya itu. Hanya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka di proses mengenai itu berhenti di situ dan kita aku kesabaran. Mungkin hari itu kita diberikan kesabaran, tetapi besok lagi akan ketemu dengan suatu masalah yang lebih besar lagi untuk kesabaran itu sendiri. Jadi itu akan terus hanya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Itu kemarin saya memberikan pelajaran pada yang di CD dan pranikah itu mengenai hati manusia ketika belum percaya. Itu yang bertata adalah kuasa iblis. Jadi iblis yang menguasai, maka yang memimpin hidup kita itu adalah iblis. Jadi itu semua itu keluar ya, ketidaksabaran, tidak bisa menguasai diri, itu semua keluar. Tetapi pada saat kita bisa percaya kepada Tuhan yang bertahta itu Tuhan dalam hidup kita, nah kita mau biarkan bahwa Roh Kudus yang akan memimpin kita, maka kita akan bisa semuanya itu kita lakukan. Mengenai kesabaran, penguasaan diri dan semuanya itu. Karena itu tidak hanya berhenti di situ. Kita menang hari ini, besok pasti ada lagi. Baik penguasaan diri maupun kebaikan, kesetiaan. Mungkin sekarang setia, besok akan ada lagi yang lebih besar lagi. Tetapi pada saat hati kita ini dikuasai oleh Roh Kudus,
kita istilahnya membiarkan diri kita itu dikuasai oleh Roh Kudus, yang memimpin itu adalah Tuhan itu sendiri yang bertata dalam hati kita, maka kita akan bisa menang walaupun dengan jatuh bangun, walaupun istilahnya pada saat menghadapi kesabaran kita mungkin akan marah dan sebagainya, tapi ketika ingat, oh Tuhan ada di dalam hatiku dan Tuhan biarlah memimpin hidupku, mengatur hidupku, maka akan bisa sabar. Dan besok pasti akan ketemu lagi. Jadi kita harus membiarkan diri kita ini dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Ya, amin ya. Jadi diingatkan, jangan anggap hari ini beres, oh beres, enggak lagi. Enggak, bisa lebih besar lagi. Nah, tapi itu semua mau mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kita. Ya, hari ini menang, kemudian kita lengah, wah bahaya. Jadi terus menerus berdoa, menyerahkan diri supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, udah ada Roh Kudus itu. Tapi ketika kita tidak mau lagi berdoa, tidak memuji Tuhan, tidak baca firman, kita akan lupa. Maka kedagingan itu muncul lagi. Pasti tuh. Ya, pasti. Tetapi kalau kita terus menerus berdoa, bahkan kita semakin nanti kalau Bapak Ibu Saudara merasa rohani Saudara Bapak Ibu meningkat, bertumbuh, justru tantangan Saudara semakin besar. Kepekaan itu semakin besar, semakin kelihatan keinginan daging atau perbuatan daging itu yang masih menempel. Harus begitu. Percayalah, jadi udah sering berdoa, baca firman, melayani, mulai kita kelihatan. Artinya seperti kita melihat tubuh kita yang ada, tadinya kan hanya main siram aja, tapi karena disabun kelihatan, nah ini semakin kelihatan mana yang belum bersih. Dan terus menerus, terus menerus. Jadi semakin rohani kita tinggi, semakin kita tahu mana sebenarnya kelemahan kita, kesalahan kita. Hanya masalahnya yang disayangkan, kita bersandiwara, kita nggak mau jujur, ya. Jadi kita menutupi kesalahan kita di balik status kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus gereja, sebagai pendeta. Itu kadang-kadang, padahal kita lihat kok, aduh saya salah. Jadi Roh Kudus sebenarnya mengingatkan kita, dan kita harus meresponinya. Artinya, benar Tuhan, aku masih kelemahanku di sini Tuhan. Tolong saya. Itu maksudnya, itu tugasnya minggu ini maksud saya. Mulailah belajar kita peka. Misalnya kita terlalu gampang gelisah, khawatir yang berlebihan. Ya berdoa. Ya, supaya menang itu. Tapi bukan berarti sudah akan lulus, enggak. Karena kekhawatiran yang lebih besar lagi, masalahnya akan lebih besar. Tapi kita naik lagi, naik kelas lagi. Jadi setiap kita naik kelas, soalnya juga naik. Naik lebih berat lagi. Siap menghadapi soal yang lebih berat, amin. Pelayan-pelayan Tuhan, amin. Bu Yus, amin. Kalau ada soalnya dikasih berat lagi, waduh ini berat ini. Jangan sampai kok jadi melayani, kok jadi gini ya, berat banget ya. Tapi nggak apa-apa, maju terus, ya, setia. Jangan semakin mundur kita. Nah, kita berdoa supaya semakin banyak yang ikut belajar. Ini supaya jemaat Sina menjadi jemaat yang benar-benar Kristen sejati. Bukan hanya status jemaat, tapi bagaimana berdoanya nggak bisa, memuji Tuhan juga nggak serius, misalnya bersaksi juga enggak. Wah, kita mau semua ini dilaksanakan oleh jemaat Sinam. Oke, jelas ya? Ada Pak Fabris sesuatu ya? Ya, ini penting, nggak apa-apa, kita tidak usah langsung buru ngebut, tapi nggak mendarat. Ini kita kupas saja. Iya, mungkin dari pembahasan tentang buah roh ya, Iya. yang itu udah karena kalau kita lihat kenapa di Galatia pasal 5 ini itu yang pertama buah roh, yang pertama adalah kasih. Nah, ditutup dengan penguasaan diri. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, semua yang kita miliki tanpa kasih itu adalah sia-sia. Ya, dia bilang kalau kita bisa berbahasa roh atau bernubuat tapi tanpa kasih itu sama artinya tidak ada apa-apanya ya. Dan ditutup dengan penguasaan diri. Nah, tadi Ibu Pendeta singgung tentang percaya kepada
Allah, percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi satu pengalaman yang saya terima sejak menjadi driver gokar, kalau nggak salah beberapa hampir 3 mingguan ya. Satu hal waktu saya bawa tamu di Kedonganan, tiba-tiba di belakang ada yang nabrak mobil. Dan memang keras sekali tabrakannya. Dan saya turun waktu itu karena saya lihat pasti ada yang rusak. Nah, sebelum saya turun, saya langsung berdoa, Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa menguasai diri. Nah, ketika itu memang saya lihat, waduh, belakangnya ini agak rusak. Dan pengendara motor di belakang itu dia langsung diam. Ya, sebenarnya kalau saya menghadapi sesuatu hal sebelum berdoa, pasti emosi saya akan mungkin saya pukul. Mungkin saya pukul. Tapi karena sebelum saya turun, saya udah berdoa, Roh Kudus kuasai saya biar saya bisa menguasai diri. Akhirnya saya berbicara sama yang pengendara motor, saya langsung ambil kunci kontaknya supaya dia nggak lari. Jadi kami selesaikan, dan penumpang yang di atas itu dia nggak komplain juga, dia nggak keberatan, dia mengerti situasi. Akhirnya dibilang kami turun di sini aja, biar Pak Peter bayar sisa dari yang dia sudah bayar. Seharusnya saya bawa dia ke Renon, tapi ke sana sekitar 70.000. Jadi saya bayar sisanya aja 40 saya kasih, dan saya selesaikan dengan yang nabrak dari belakang ini. Ternyata ada rasa iba yang Roh Kudus kasih kepada saya. Dia bilang, kasihan dia ini, ternyata dia orang Kupang. Dia bekerja di hotel, dia baru selesai kerja, dan dia dibilang saya sebenarnya nggak sengaja, karena dari belakang mereka berdua, temannya itu nendang motornya. Akhirnya dia nggak bisa kuasai diri, akhirnya dia nabrak. Tapi memang motornya agak besar juga, jadi ya sampai saat itu saya istilahnya atur damai aja dengan dia. Tapi yang saya mau tekankan bahwa segala sesuatu yang seperti Bu Pendeta katakan tadi, bahwa tiap hari itu pasti kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Iya, berbagai masalah. Nah, bagaimana kita melihat situasi itu, kondisi itu sebagai suatu hal yang memang istilahnya kalau kita baca firman Tuhan, kita dapatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Tapi diambil satu catatan bahwa di akhir firman Tuhan itu katakan bahwa bagi orang yang mengasihi, mengasihi Dia. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu masalah, tapi kita tidak mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, ya mungkin kita akan membuat sesuatu yang berbeda, ya. Tapi Tuhan katakan bagi yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Dia berarti kita bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi hal itu ya. Jadi penguasaan diri dan yang kasih tadi. Ya, satu hal lagi yang contoh bahwa di dalam kehidupan kita sering kita diperhadapkan, ya. Jadi yang saya katakan tadi, Allah turut bekerja. Seperti orang ibu-ibu atau pembuat kue, adonan itu kan bermacam-macam. Ya. Jadi kalau kita mau coba adonan satu, pasti pahit rasanya, tidak ada rasanya. Tetapi karena dibuat dengan satu proses akhir, yaitu ditambahkan mungkin gula atau sesuatu, ya itu akhirnya nanti dia akan menjadi sesuatu hal yang manis. Nah, dalam kehidupan kita banyak masalah,
banyak hal-hal kondisi yang tidak mengenakan. Akhirnya kalau kita hanya pilah-pilah, lah kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Saya sudah melayani, saya sudah berdoa, tetapi tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Nah itu adonan itu dibuat sedemikian sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, jadi terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Peter, masukannya lebih jelas ya. Jadi ya itu, kalau Pak Peter tidak berdoa langsung tanggapan dari sana belum tentu iya Pak, belum bisa jawab apa gitu. Nah kemarin saya lihat di snack video, saya pikir satu ilustrasi yang bagus karena dia ini kan ada jalan, bawa mobil, bapak ini bawa mobil, terus ada motor dua dari sana, jalurnya sama-sama benar. Nah kemudian dua motor itu satu duluan, nah satunya agak mau kena mobil tapi nggak kena, kemudian miring gini. Nah cuman yang belakang ini langsung gini sama mobil, gitu, mungkin emosi dia kan, ini rame. Nah terus mungkin dilihat sopirnya ini yang punya mobil ini kaca spion kan, loh kok gitu, ya dia marah, dia keluar, baru buka pintu, ada apa? Nah orang pikir ada masalah kan, jadi agak mau bertengkar, orang-orang datang dari sana, langsung digebukin itu yang punya mobil. Nah gubuk lah babak belur, dikeroyok. Nah ya coba perhatikan, padahal sih hanya diginiin kan, coba aja nggak usah lah, ya udahlah tenang aja. Jadi jangan apa rupanya, kadang-kadang begitu kan, serba ya begitulah. Jadi saya kasih komentar di situ, ya udah kalau tidak terlalu parah motor kita atau tidak membahayakan nyawa, udah lewat aja nggak apa-apa. Nah, contoh yang bagus, Pak Peter sebelum dia keluar melihat bagaimana, karena berdoa dulu. Bukan berdoa misalnya apa, bukan supaya Pak Peter sendiri terkendali. Cuma kalau nggak berdoa nggak terkena, kami ini orang. Nah, tapi apa yang terjadi? Setelah lihat kan ada iba, bukan melihat siapa orangnya itu enggak, tapi Roh Kudus itu bekerja, memberikan pengertian. Udahlah, mobil kan gampang, nanti ada berkat bisa beli yang baru. Amin. Loh kan gitu saja pokoknya. Ya mau baret, ada orang mobilnya baret gini sudah, enggak usah dikat aja, paling juga kalau dijual nanti ya sih beda-beda tipis lah gitu loh. Ya, gimana Pak? Iya, mungkin maaf saya terlalu banyak ngambil contoh, tapi ini memang kenyataan Pak. Ya. Selama saya jadi driver online, kadang kan saya terima orderan. Ya. Tiba-tiba saya jemput, di tengah jalan dibatalin. Nah, ya. Nah, kan kalau saya biasa saya menggerutu, tapi saya bilang saya berdoa, Tuhan Allah, memang orderan ini batal, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Dan setelah berdoa begitu, tiba-tiba bunyi lagi, ada orderan. Jadi kadang saya bilang di dalam hati ya menggerutu, tapi karena saya percaya firman Tuhan bahwa Allah rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, tidak akan firman Tuhan itu tidak akan tidak ditepati, pasti ya dan amin. Jadi dengan pengalaman itu sampai sekarang ya, kalau misalnya ada orderan yang batal, ya saya berdoa sih, bersyukur Allah akan memberikan yang terbaik. Ya. Amin ya. Nah satu hal tadi, ingat Pak Bruce, ada ingat firman. Jadi memang betul, nggak di samping kita berdoa, ingat firman. Nah kita nggak bisa ingat firman kalau nggak pernah baca Alkitab. Kan apa firman apa ya, orang kita nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah juga dengar renungan dari gereja. Nah terus apa yang kita ingat? Jangan-jangan waktu kita mulai marah, kita ingat di bawah jok meja itu, di bawah kursi mobil itu ada kunci roda. Karena kami dulu waktu di jalanan begitu, kunci roda itu di situ. Kalau apa-apa bukannya berdoa, ambil kunci roda, pukul kepalanya, selesai. Oh gitu loh. Jadi waktu Pak Fabris tadi kalau misalnya turun, kalau kita Pak nggak berani turun Pak, lepas tangan Pak, turun tapi di sini kunci roda Pak. Siapa tahu ada apa-apa. Gitu. Tapi kan anak Tuhan nggak boleh pakai kunci roda ya. Harus doa, Tuhan ingat firman. Nah, gitu. Jadi perlu kita ingat firman.
Kalau baca firman, kalau nggak baca firman ingat apa? Amin. Coba lihat kiri kanan katakan baca dulu firman baru ingat. Aduh ini benar, ini Pak Fabris ini benar ini karena saya mau katakan kalau di jalan itu emosi kita lebih ini loh. Karena udah capek kaki juga, ada orang dia motong lagi, udah jalur kita benar disenggol lagi, gitu. Tapi penguasaan diri betul harus. Nah ini karya Roh Kudus ya. Semua kita ya misalnya ibu-ibu juga lagi masak di dapur, misalnya tinggal minyak goreng segitu tumpah lagi gimana yo. Mau beli lagi jatuh lagi udah marah-marah lagi. Macam-macam. Bisa saja hal-hal kecil sebenarnya tetapi kita membuat kehilangan damai sejahtera, mulai tidak sabar segala macam. Tapi ingatlah firman Tuhan ya, berdoa, ingat firman, memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan ya. Bersyukur tadi kesaksian Pak Fabris langsung ada yang bunyi lagi. Seandainya nggak bunyi pun nggak apa-apa, tetap memuji Tuhan kan. Duduk dulu sebentar, puji Tuhan, haleluya, baca firman. Nah nanti berharap Pak Fabris ya semakin banyak ketemu orang, berarti semakin banyak dong firman Tuhan dibagikan ke orang. Ke tamu-tamu yang dibawakan harus bersaksi. Saya punya teman pendeta, dia bawa mobil itu Grab dan berapa orang dia hitung lebih banyak orang yang dia injili sebagai supir Grab daripada sebagai pendeta. Ya pernah dia bawa dia bilang ini ada seseorang yang order dia masuk ke gang-gang lagi ternyata yang dijemput adalah ya orang percaya tapi belum pernah ke gereja dengan keadaan susah juga uangnya nggak ada. Wah pendeta nggak udah mau dibayar nggak usah diantar ke rumah sakit. Nah, kemudian ini mau dibayar nggak usah nanti Tuhan bisa memberkati saya. Jadi rupanya dia melayani ya supir Grab. Dia beli mobil sampai selesai lunas mobil itu dari tapi diberkati Tuhan. Nah ada yang dari sini yang Tuhan berkati ya dia bilang saya bagikan ke sini. Jadi orang yang dengar kabar baik ya dia bersaksi lebih banyak orang yang mendengar kabar baik sebagai saya sebagai driver daripada saya di gereja dia bilang. Karena kan ketemu tiap orang kan bergantian terus ngobrol-ngobrol ada orang yang belum percaya cerita ya rupanya apa mau bunuh diri waktu itu apa rumahnya kebakaran apa udah stres banget lah tapi dia Pak Pendeta bilang ya kita doa ya berdoa dan waktu diantar ke Sangla karena melihat ada yang sakit dia mau bayar Pak Pendeta bilang nggak usah yang serius ya nggak usah Tuhan memberkati kamu. Iya, saya pernah ketemu dengan di atas mobil penumpang yang saya ambil itu saksi Yehova. Tapi saya memang berdoa bahwa saya tidak mau berargumen dengan dia karena Betul. dia memang pas saya lewat di Kedonganan dia tunjukin ini tempat saya ya di Kedonganan di samping sebelum kasih ibu ada di sebelah kiri. Iya. Dan di ini saya pernah bawa juga orang ateis yang tidak percaya. Nah, saya ingat waktu kita ada di sini, saya kasih perumpamaan tentang profesor yang tidak punya otak itu, dan dia bisa berdiam. Dia artinya mungkin dia mikir, karena dia bilang kalau saya percaya Tuhan. Pasti tidak ada istilahnya perang, tidak ada kerebutan. Saya bilang karena Allah mengasihi semua manusia itu akhirnya dia kasih semua istilahnya otak. Jadi yang membuat kericuhan, kerusuhan itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan tidak peduli, tapi karena manusianya sendiri yang buat dia membuat kekacauan tersebut. Iya, jadi di situ memang berapa karakter yang saya temui selama menjadi driver. Ada yang punya seperti masalah orang Bali, saya sharing sama dia dan akhirnya dia SMS ke saya bahwa terima kasih sudah sharing itu udah iya. Puji Tuhan ya. Baik. Terima kasih kesaksian Pak Peter. Ini hal yang kita rindukan ya. Nah, tadi dengan aliran tertentu jangan berdebat. Jadi jangan berdebat tapi kita bersaksi saja.
menyatakan kasih Tuhan, biarkan dia bergumul sendiri. Sebab kalau berdebat akan menimbulkan sakit hati biasanya. Ya karena merasa dirinya, keyakinannya dilecehkan, direndahkan, dia tidak mau kalah gitu ya. Tetapi kalau biasanya mereka itu juga ingin menyebarkan kan, ya kita dengar saja, tapi jangan terpengaruh. Nah kemudian giliran kita bicara, ya kita bicara dengan lemah lembut. Nah itu yang memenangkan ini, kasih tadi. Ya, nah, kasih, tapi juga waktu berdiskusi hati-hati. Kita kadang-kadang di sini kita nggak sabaran. Kita bilang, ah udah kamu gitu, nah gitu ya, mulai marah, hati-hati karena terpancing dengan pikiran, apalagi ya Pak Peter misalnya harus konsen juga di jalan. Ya, jadi kalau diladeni nanti diskusi bisa pusing, nanti bisa marah, kau ikut turunkan kau nanti kau di sini kan gitu bisa. Turun kalau nggak gitu ya. Enggak, tapi layani dengan kasih ya. Baik, puji Tuhan, ini kita luar biasa di peran Roh Kudus. Kita baru bagian ini sudah panjang ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Kesaksian seperti ini bagus sekali ya. Ya. Oke, satu lagi ya. Satu lagi ini hampir sama kok. Ya, di 8, nomor 8. Menolong ya. Dan menolong kita dalam berdoa yang benar. Tadi menolong dalam kehidupan kita mematikan kedagingan. Sekarang ini Roh Kudus menolong kita dalam hal berdoa. Roma 8 ayat 26, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi harus ada keyakinan kita di situ. Roh Kudus menolong kok. Berdoa. Jadi ada koneksi kita dengan Allah terus-menerus. Karena Roh Kudus itu ya menyampaikan keluh kesah kita kepada Bapa ya. Jadi dia menolong. Puji Tuhan ya. Jadi wah, kita harus memahami ini, jadi kita tenang, ada Roh Kudus. Roh Allah ada padaku ya. Oke. Ini lewat saja, sudah paham ya dalam hal berdoa. Mungkin gimana sih maksudnya, apa sih caranya ya, kita artinya yakin bahwa pekerjaan Roh Kudus itu ada, ini firman Tuhan. Jadi kita kan nggak ngerti gitu, kita nggak berdoa lagi nih, tapi Roh Kudus itu sendiri sedang berdoa. Jadi apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Bapa tahu karena Roh Kudus menyampaikannya kepada Bapa di surga. Amin. Iya itu peran Roh Kudus. Ya, dari Bu Pendeta. Ya, mungkin contohnya seperti ini ya, secara khusus saya sering berdoa, tetapi sudah nggak bisa lagi mau berkata apa sama Tuhan karena terlalu berat begitu ya. Kadang-kadang cuma, Tuhan ini aku, kau tahu pergumulanku yang paling berat ini, dan di situ sudah nggak bisa berkata-kata dan hanya mengeluarkan air mata, akhirnya hanya memuji Tuhan dengan kesungguhan itu tadi. Jadi, tetapi suatu hal yang luar biasa setelah itu lega dan memang doa itu terjawab juga walaupun istilahnya tidak kita ucapkan secara kata-kata, tetapi karena beratnya mau menyampaikan sudah nggak bisa lagi berkata-kata lagi, mungkin ya selama beberapa hari memang berdoa untuk itu. Tapi pada saat itu memang benar-benar seperti lemah, sudah tidak berdaya lagi dan sudah tidak bisa berkata-kata. Bukan maksudnya malas untuk berkata-kata ya, itu lain. Malas atau ngantuk begitu tidak. Tetapi itu benar-benar memang nggak bisa lagi ngomong apa. Ya, seperti ya inilah Tuhan dan hanya menangis aja di hadapan Tuhan. Mungkin contohnya seperti itu. Ya, jadi seperti apa? Nggak bisa lagi kita mau atur kata-kata lagi ya. Kayak orang pernah Bapak Ibu merasa dalam kesesakan ya, dibilang dalam kesesakan aku berteriak kepada. Jadi Roh Kudus menolong. Kita sudah nggak ngerti lagi ngomong apa lagi. Ya, oh ya udahlah Tuhan gitu. Kayak seperti berserah. Tetapi ingat, dalam kondisi seperti itu Roh Kudus menolong kita. Nah, inilah hal ini harus kita pahami, kita aminkan, kita imani, jangan ragu-ragu. Bukan berarti Roh Kudus kan akan tolong, kita gak usah doa, bukan begitu. Kita berdoa, tapi ada kalanya kita udah nggak bisa berdoa lagi. Udah mentok begitu rasanya. Apa mau bikin apa lagi? Udahlah Tuhan.
Jadi berdoa itu kan berdoa ya kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran tidak berarti kita berdoa tanpa akal pikiran kita. Tetap apa yang kita gumuli kan kita pikirkan ini, kita gumuli apa yang kita sedang rancangkan, programkan, minta, kan itu kan. Tapi waktu itu kita doakan, kita minta. Tapi ada kalanya pikiran udah buntet gitu loh, udah nggak bisa mikir lagi apa ini Tuhan. Udahlah. Nah di situ Roh Kudus sebenarnya menolong kita. Nah, jadi percayalah Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita dikatakan. Ya, udah bukan berdoa itu maksudnya oh Tuhan terus pokoknya ngomong dengan kata-kata kita itu selagi bisa oke, tapi ada kalanya enggak lagi. Ya seperti pendeta kata, bukan malas, bukan tapi apa gitu ya, udah penat gitu loh, rasanya sesak begitu. Nah, di situ Tuhan akan menolong kita, yaitu Roh Kudus menolong kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi gimana lagi, ngomong apa lagi Tuhan? Ya, kami pernah mengalami hal itu waktu masih melayani di Tabanan. Mau ngomong apa? Kita ya pokoknya karena penatnya pelayanan itu gimana rasanya. Ya, karena saya dengan Ibu Pendeta berdoa di mimbar begini berlutut, udah begitu. Sudah gini ketika teman sharing dengan teman hamba Tuhan, dia bilang, oh ya berdoalah ya. Kita bilang sudah berdoa, sudah nungging, sudah kesana kemari. Gimana sih cara berdoa lagi? Itu karena sudah penat rasanya. Ini gimana ya? Dan sementara kita melihat yang lain pelayannya langsung seperti mujizat langsung bagaimana blok. Tapi Tuhan izinkan kita nggak bisa lagi, tapi Roh Kudus menolong kita. Sebab ada waktunya kita baru memang lihat sendiri mujizat itu. Oh, gini maksud Tuhan. Nah, Allah turut bekerja tadi dalam segala hal, termasuk ketika kita sedang diizinkan Tuhan harus bergumul sampai-sampai kita nggak ngerti lagi berdoa. Itu maksudnya sini. Bukan lagi kata-kata kita lagi, udahlah Tuhan bagaimana ya terserahlah pelayanan ini mau jalan-jalan mau enggak lah terserahlah Tuhan kayak gini-gini. Ini terserah mau Tuhan bawa kemana. Nah sebenarnya Roh Kudus menolong kita. Bisa loh kita bisa mentok rasanya ini enggak bisa lagi terjadi apa seperti itu ya. Yang kita rindukan sepertinya enggak bakalan terwujud. Tetapi perhatikan Roh Kudus menolong kita. Amin. Ini menjadi penghiburan apapun pergumulan kita. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, masa depan anak-anak kita, masa depan pelayanan gereja ini, nah kita nanti kan akan tua dan semakin tua ya, Pak Peter ya, Ibu Peter. Bagaimana Bu Mayun, semakin tua kan, Bu Yus, semakin tua Bu Pendeta pastilah. Nah ini anak-anak muda ini, kan kita gumuli. Generasi muda harus mulai memikirkan. Bu Marta semakin tua juga, Bu Brian, ya masih muda. Ya sebentar lagi sudah ada panggil opah oma ini ya. Ya, Fabri sudah mau menikah kan gimana? Punya cucu nanti opah sudah. Ya, Daniel kan. Jadi langsung panggil. Oh, Ibu Bu Mayu dipanggil Dadong ini udah siap Bu nih. Ya, kan sudah dipanggil Dadong kan? Sudah punya cucu dari. Nah, kan sudah Dadong berarti kan? Kalau Bu Pendeta dipanggil Uti gitu. Yang Putri namanya Uti. Jadi dia yang dipanggil Uti, berarti dia yang saya enggak. Saya belum kakek. Opung ya. Baik. Nah, ini pergumulan kita terus, tapi percayalah Roh Kudus menolong kita apapun. Banyak kita pasti diperhadapkan dengan persoalan karena lagi hidup ini memang ada, tetapi bersyukur inilah kita mau hal ini tidak hanya kita, tapi semua jemaat paham tentang hal ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berbagi ya. Kita 2 poin aja jam 8. Nanti kita bisa lanjutkan lagi, nggak apa-apa. Yang penting paham gitu. Oh ini Roh Kudus bekerja di sini ya. Ya tugas jangan lupa minggu ini ya terserah Bapak Ibu dalam pergumulan apa 1, 2, apakah dalam kesabaran kah, sukacita kah yang gampang hilang atau gampang kehilangan damai sejahtera kah, apa yang belum menguasai diri kah, apa. Nah, berdoa waktu Bapak Ibu berdoa, kita temukan kok, oh saya di sini Tuhan. Misalnya hidup saya belum lemah lembut ini.
masih terlalu kasar ini. Berdoa Roh Kudus tolong saya, ya saya mau mulai ya menunjukkan buah itu ya. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, maka buah roh itu pun akan ada, milik kita akan muncul. Maka dinikmati oleh banyak orang gitu. Akan orang melihat perubahan dalam hidup kita. Baik, ada lagi pertanyaan sekitar sini? Bisa ya? Paham atau ada yang mungkin bertanya dalam pengertian ini masih belum maksudnya apa begini ya. Nah, bagian ini roh menolong kita, hafal aja ya ayat itu ya. Hafal, ingat, Roh Kudus menolong saya, gitu. Roh Kudus menolong saya ya, gitu loh. Ya, dia sedang menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba kita mendapatkan mujizat itu karena memang Roh Kudus sedang berdoa untuk kita kan terus dan mujizat itu terjadi. Kita sudah nggak berdoa lagi tentang itu. Mungkin kita nggak ngerti lagi gitu loh, tapi Tuhan mengabulkannya. Jadi apa yang kita minta kepada Bapa ya di dalam nama Yesus ya, maka kita akan dapatkan. Nah, Roh Kudus sendiri menolong kita. Menolong kita.